Match kedua Europa League saat mempertemukan FC Twente melawan Fenerbahce benar-benar menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air dan Eropa saat ini. Pasalnya dalam laga tersebut mempertemukan dua pemain berdarah Indonesia, Mads Hilgers dan juga Jadon Oosterwolde. Bahkan pertemuan kedua pemain tersebut dinilai akan jadi laga yang sangat spesial. Sebab kabarnya, Mads juga secara spesial dalam tanda kutip mengajak kawan lamanya itu buat ikutan yakin memilih Indonesia. Karena bagaimanapun, PSSI sendiri kabarnya juga menjadi salah satu nama berikutnya yang akan dinaturalisasi bersama dengan Ian Madsen, Jairo, dan Kevin Dix. Bahkan terbaru, Ibu Mads Hilgers Linda Tombeng ikut membantu PSSI untuk meyakinkan Jadon menyusul anaknya ke Indonesia. Timnas Indonesia memang sekarang jadi pembahasan yang cukup menarik, gak cuma media lokal, tapi sampai ke berbagai negara. Dan sorotan itu memang benar adanya, karena kemarin di laga versus Australia, 48 negara dikabarkan meliput pertandingan tersebut. Yang mana artinya, reputasi Indonesia memang sedang naik. Maka ya wajar aja sih, sekarang banyak orang-orang yang gak ngerti bola, tiba-tiba ikutan nimbrung. Biar apa? Ya pansos aja sih, apalagi. Kan gitu. Dan gak usah munafik, akui aja gak apa-apa, kami juga paham. Nah, terlepas dari itu semua, gak bisa dipungkiri kalau pengaruh pemain diaspora memang sangat terasa, di mana permainan timnas Indonesia benar-benar meningkat cukup signifikan. Sehingga ketika bertemu lawan yang di atas kertas maupun ranking lebih unggul, kita gak takut lagi. Bahkan bisa loh kita merasa jengkel karena gagal menang ketika melawan Arab di match pertama. Karena ya memang kita punya peluang ketika itu. Beda dengan era dulu yang kalau main cuma berharap gak dibantai. Dan terbaru, dalam laga kedua Europa League yang mempertemukan FC Twente versus Fenerbahce kembali menjadi sorotan media-media Asia dan Eropa. Karena dalam laga tersebut mempertemukan dua pemain keturunan berdarah Indonesia, yaitu Mads Hilgers dan Jadon Oosterwolde. Ya, dengan naiknya reputasi Indonesia, pada akhirnya juga membuat para pemain grade A mantap buat membela Indonesia. Dan dua pemain baru yakni Mads Hilgers serta Eliano Reinders jelas akan menambah kekuatan tim Garuda. Khusus Mads Hilgers, walah gak ada habis-habisnya kita bersyukur bisa dapat pemain modelan gini. Masih muda, jadi pemain reguler di FC Twente yang bagaimanapun masuk ke dalam salah satu tim kuat Belanda. Dan kemarin, sukses bikin lini depan MU frustasi di Liga Eropa. Tentu bagi pemain-pemain Belanda, reputasi Mads Hilgers bisa dikatakan bagus. Maka hal yang wajar kalau banyak yang kaget ketika Mads memutuskan memilih Indonesia. Bukan apa-apa, dengan kualitasnya, Mads sangat-sangat bisa masuk ke timnas Belanda. Tapi ia dengan mantap memilih Indonesia di usia 23 tahun. Jelas bagi pihak manapun di sana akan timbul pertanyaan, benarkah Indonesia semenarik itu? Ya, pengaruh keputusan Mads Hilgers kayaknya benar-benar membuat pemain grade A lainnya yang juga masuk ke dalam radar PSSI. Sekarang satu persatu mulai serius mempertimbangkan dengan lebih seksama. Yang mana salah satunya adalah Jadon Oosterwolde. Bek 23 tahun andalan raksasa Turki Fenerbahce, tentu Jadon sendiri bukan nama asing bagi publik tanah air. Di mana pemain yang punya darah keturunan Indo-Suriname itu memang sebelumnya pernah menolak tawaran PSSI ketika ia masih main di Twente. Karena ya harus diakui juga, kondisi sepak bola Indonesia belum seperti sekarang. Kini dengan segala kemajuan yang ada, plus pengaruh Mads Hilgers yang bagaimanapun adalah mantan rekan setimnya di Twente, membuat Jadon mulai mempertimbangkan segalanya. Indonesia dan Suriname telah menghubungi saya. Suatu waktu, saya menerima berbagai pesan Instagram dari Indonesia. Salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional, kata Jadon dikutip dari ILF Football.
Ditambah dengan pertemuan keduanya di laga terbaru di Europa League, membuat dirinya makin yakin untuk membela timnas Indonesia. Ibu Mesilgers mendadak jadi agen timnas Indonesia. Sementara itu, setelah pertandingan usai, Ibu Mesilgers Linda Tombeng yang juga menyaksikan langsung match di stadion, langsung menemui Jayden di lorong stadion. Dan hal itu bisa dilihat dalam sebuah unggahan terbaru di Instagram Ibu Mesilgers, di mana dia tampak sedang berfoto dengan pemain berdarah Indonesia tersebut. Dan dengan pertemuan itu, banyak yang meyakini kalau Ibu Mesilgers ikut meyakinkan Jayden menyusul anaknya, sekaligus sahabat dekat Jayden untuk menyusul ke Indonesia. Jadi sorotan media Eropa. Untuk saat ini, kita patut berbangga punya ketua PSSI yang siap melakukan apapun agar timnas Indonesia maju. Bersama Coach Shin sebagai pelatih kepala, Pak Erik dan jajarannya pelan namun pasti sukses menempatkan Indonesia sebagai tim yang gak bisa lagi dianggap remeh. Bahkan Indonesia sekarang ini disebut sebagai tim paling seksi dan paling progresif di Asia. Sehingga segala prediksi yang menempatkan Indonesia bakal jadi tim hahaha di grup C seketika pun pupus entah kemana. Ya, berkaca dari yang sudah-sudah, wajar jika sekarang ini timnas Indonesia banyak mendapat atensi dari media-media besar luar negeri. Seperti misalnya 433, Football Premier, dan ESPN. Kali ini sorotan itu juga datang dari media ternama Inggris The Athletic. Diketahui kalau media tersebut sekarang juga mulai penasaran dengan perkembangan timnas Indonesia. Sebab gimana bisa tim ini bisa melesat begitu jauh di ranking FIFA hanya dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian The Athletic juga menganggap orang-orang yang meremehkan Indonesia di grup C telah salah. Karena menurut media tersebut, Indonesia lebih layak disebut sebagai tim kuda hitam ketimbang underdog. Jayden dapat dukungan dari Mourinho. Sementara itu, Jose Mourinho mengaku cukup menyesalkan hasil imbang yang terjadi, karena bagaimanapun timnya punya beberapa peluang yang bagus. Kemudian soal kabar Jayden, mau sekali lagi menegaskan dengan jawaban yang sama kalau yang terpenting Jayden bisa bahagia, sehingga performanya di klub juga akan bagus. Poin yang bagus dan positif. Setiap poin yang Anda dapatkan saat jauh dari rumah di Eropa adalah positif. Kami mendapatkan poin melawan tim bagus yang membuatnya lebih berharga. Setelah gol penyama kedudukan, momentum beralih ke kami. Kami seharusnya bisa menang. Kami melihat terlalu banyak kartu kuning. Lalu kami melakukan perubahan, skor yang kami terima positif bagi kami. Kami memiliki 4 poin sekarang. Tujuan kami adalah menjauh sejauh mungkin dari tim-tim yang tidak dapat melaju ke babak berikutnya di liga ini. Soal kabar yang ada, saya tekankan semua orang berhak menentukan pilihannya asalkan dia bahagia, tegas pelatih asal Portugal tersebut. Dan kita doakan saja, semoga timnas Indonesia ini terus diberikan kelancaran dalam mendatangkan sejumlah pemain baru. Dan selain Jayden, baru-baru ini Kevin Dix juga telah buka suara soal dirinya yang makin terbuka membela timnas Garuda. Dan jika semua lancar, jelas bukan hal mustahil kalau Indonesia ini bakal menjadi raksasa Asia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.